Kita sudah hidup di atas sampah, teman-teman, sebenarnya. Hari ini petani dipaksa untuk mengkonsumsi pupuk sintetis, pupuk pabrikan, itu kan produk politik. Ketika petani kita ajak untuk kembali ke organik, merawat bumi, merawat sawahnya, hari ini gagap. Kenapa komunitas tumbuh subur? Ya karena ada beberapa peran pemerintah itu yang tidak jalan. Soal sampah harus menjadi gerakan bersama, tidak hanya sebatas seremoni. Sawah-sawah harus kita distribusikan ulang ke generasi muda yang ada di desa. Berangkatlah dari hal yang sederhana yang bisa teman-teman lakukan, nggak usah yang kompleks. Bertani hari ini tuh seni merawat negeri. Boros ya. Membeli barang harus mindful. Dalam episode ini kita mau membahas tentang yang ada di sekitar kita, yang kita selalu berkaitan dengan hal itu, tapi kita sering abai, yaitu tentang bumi kita. Bumi ini yang kita pijak, bumi kita yang selalu kita tinggali ini, dan kita mau berdiskusi bareng, mau ngobrol bareng, kita mau berdiskusi, ngobrol tentang bagaimana merawat bumi dengan hal-hal kecil biar nantinya akan berdampak jadi bumi menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Astuti. Hai teman ngopi, selamat jumpa lagi. Dan kita berdua tidak berdua aja nih Bu, ada narasumber yang hebat. Yes. Sudah berpengalaman, punya cerita-cerita menarik ini Bu. Kita mau perkenalan. Iya. Boleh memperkenalkan diri untuk Mbak. Siapa namanya Mbaknya? Dari Ruang Solidaritas Joli Jolan. Iya, matur nuwun. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya biasa dipanggil Mbak Septi, itu aja. Terima kasih. Halo juga Mbak. Saya berasal dari komunitas Joli Jolan yang ada di Jalan Siwala nomor 1, Kerten, Surakarta. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada yang menarik juga. Kita ditemani oleh siapa ini namanya Masnya? Halo teman-teman, perkenalkan saya Iksan Hartanto dari komunitas Gerakan Kolektif Sanggarojo Lili Delanggu, Klaten, Jawa Tengah. Oke, kita sudah berkenalan nih Bu. Ada Mbak Septi, ada Mas Iksan, dan ada Anissa. Oh, ada Anissa, iya Bu. Tadi kan udah disebutin tentang komunitas Joli Jolan dan Sanggarojo Lili. Pasti temen ngopi juga ingin tahu nih, apa itu Sanggarojo Lili, apa itu komunitas Joli Jolan. Boleh bergantian menjelaskan latar belakangnya, terbentuknya kayak gitu. Mungkin dari Mas Iksan dulu. Terima kasih Mbak Anissa, Mbak Astuti. Jadi latar belakang terbentuknya komunitas Sanggarojo Lili Delanggu itu karena latar belakang keprihatinan mundurnya kualitas ekosistem masyarakat pertanian yang ada di Delanggu. Siapa sih yang nggak kenal Delanggu gitu ketika orang mendengar kata Delanggu, minimal di daerah Solo Raya ini pasti ingatan pertama adalah soal beras gitu. Yang kedua pertaniannya begitu. Akan tetapi sejak 10 tahun yang lalu begitu tuh dari sisi kelembagaan pertanian yang ada di Delanggu, kemudian dari sisi ekologis yang ada di Delanggu itu tuh tidak semakin baik dari tahun ke tahun, itu justru mengalami kemunduran secara masif. Begitu banyak kelompok-kelompok tani, stakeholder pertanian dari skup desa, kecamatan hingga kabupaten itu ada secara struktural tapi vakum, tidak ada kegiatannya. Berkaca kompleks. Misalnya itu apa bisa disebutkan? Kelompok tani gitu, gapok tani, kemudian dari kelompok wanita tani itu tuh yang saya sebutkan terakhir ini agak sangat menggelitik gitu. Namanya kelompok wanita tani yang harusnya jadi entitas penyokong support gerakan keluarga petani begitu, tapi secara kegiatan nggak ada tani-taninya, kegiatannya hanya ya mohon maaf arisan,
pengajian, kemudian gitu dan hal-hal yang nggak ada sangkut pautnya dengan pertanian. Maka kami merasa itu menjadi sebuah kemunduran ekosistem masyarakat petani yang ada di Delanggu begitu. Nama Delanggu 10 tahun yang lalu tuh barangkali mungkin sampai hari ini juga kami masih merasakan moncernya nama Delanggu itu tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Dibuktikan dengan minimnya minat masyarakat untuk terjun di pertanian begitu. Atas latar belakang tersebut itu kami hadir gitu untuk mengurai dari akar permasalahan atau kompleksitas permasalahan pertanian yang ada di Delanggu itu melalui beberapa pendekatan. Terima kasih Mas Iksan. Nah, pengen tahu nih pendekatan yang awal dilakukan oleh Mas Iksan itu pasti itu nggak mudah juga gitu. Kira-kira menggunakan apa itu pendekatannya? Sebelum ke situ Mbak Stuti, jadi kondisi pertanian, ekosistem pertanian di Delanggu hari ini itu ini data base sensus pertanian tahun 2023, data BPS tahun 2025, Kecamatan Delanggu dalam angka gitu. Di desa kami itu jumlah penduduknya itu, cacah jiwanya itu 6.000, tapi profesi petani dalam satu desa 50 orang aja nggak ada. Artinya apa? 1% penduduk di satu desa itu tuh nggak ada. Tidak ada yang jadi petani. Tidak jadi petani begitu. Sangat miris, sedangkan Delanggu sendiri itu terkenal dengan pertaniannya begitu. Kemudian pendekatan yang coba kami lakukan awalnya ya formal begitu, seperti dalam ruangan ini mengumpulkan petani untuk kemudian kita ajak pertama diskusi, kemudian untuk edukasi pelatihan. Setahun berjalan itu seperti stuck jalan di tempat. Banyak edukasi gitu tuh nggak mempan, nggak diterima petani kami. Ternyata ada yang salah pendekatan kami. Ya karena mayoritas usianya itu petani kami hari ini usianya 90% itu usianya di atas 60, 70, 80 gitu. Untuk mencari usia produktif petani hari ini di bawah 30 atau di bawah 35 tahun itu sangat-sangat sedikit sekali. Maka kami mengevaluasi ternyata ada yang salah nih pendekatan kami ketika mengedukasi petani, mengorganisir petani itu dengan cara-cara formal tadi. Kemudian berjalannya waktu, ketika tahun 2017 kita ingin menyuarakan isu pertanian yang ada di Delanggu melalui pendekatan kebudayaan dengan menyelenggarakan sebuah festival seni budaya, budaya pertanian. Kami menamainya Festival Mbok Sri Mulih awalnya begitu, untuk memulangkan semangat roh kegotong royongan khas masyarakat pertanian di Jawa ini ke dalam ke tengah keseharian masyarakat yang ada di Delanggu, dan ternyata efektif berhasil begitu. Terima kasih dapat kata kunci ya. Dapat kata kunci. Kita kunci dulu nih. Beralih ke Mbak Septina. Ya. Silahkan Mbak Septi. Jadi awal mula joli-jolan gitu. Rasanya sama dengan komunitas Rojo Lilin, berangkat dari keprihatinan juga. Ya, jadi kalau kami menyebut nama panjang kami kan sebenarnya Ruang Solidaritas Joli-jolan. So meaningful sebenarnya ya, tapi orang ya sudah gampangnya joli-jolan itu. Nah, joli-jolan itu adalah ruang solidaritas di mana itu adalah tempat untuk bertemu ya, pertemuan antar warga gitu ya, dengan alasan bertukar pakaian. Nah, barang juga pada umumnya pakaian, barang apapun itu. Nah di situ kan kenapa kami berangkat dari keprihatinan, karena memang kalau melihat kondisi sosial ya, orang yang bisa mengakses barang-barang kebutuhan rumah tangga maupun pakaian itu ya orang-orang tertentu ya. Makanya kan kita melihat subur di mana-mana pakaian barang bekas dengan kualitas juga yang enggak bagus juga gitu. Bukannya kita mau menyaingi, tetapi berangkat dari keprihatinan itu juga akan apa? Konsumerisme. Jadi satu sisi warga itu tidak memiliki akses ke pakaian, ke barang-barang keperluan rumah tangga. Di sisi lain banyak warga karena konsumerismenya
Jadi dia membeli barang dengan sekali klik pencet ya 105 silahkan di etalase 1 2 3 bla bla bla. Impulsif buying kan. Iya. Ya akhirnya banyak barang tertumpuk dan akhirnya menjadi sampah. Yaitu sebenarnya bercermin ke saya juga sih sebenarnya. Ya seperti itu. Jadi gimana ini supaya barang kami itu bisa juga bermanfaat pada waktu itu. Jadi yang punya ide awal atau menantang membuat ruang solidaritas Joli-Jolan itu namanya Mas Krisna. Krisna Caniscara. Wartawan ya kalau nggak salah. Wartawan Solo Pos waktu itu. Ya dia dinulis di wallnya 7 tahun yang lalu. Kita berteman terus kita tanggapi, akhirnya mengerucutlah kami menjadi founder 3 orang. Mas Krisna sendiri, saya Septi sama yang namanya Kak Lala. Ya itu awal mulanya. Jadi awal mula juga barang-barang yang ada di Joli-Jolan adalah full barang-barang dari relawan. Pada waktu itu kita memancarkan frekuensi tertentu, frekuensi itu ternyata ditanggapi dengan baik, melekat sampai sekarang. Akhirnya terjadilah gerakan ruang solidaritas Joli-Jolan ini. Sebenarnya barang itu hanya sebagai sarana sih, bukan goal utamanya. Goal utamanya adalah sebenarnya mengedukasi masyarakat. Kalau tidak ada sesuatu yang menarik untuk mereka datang ya kita realistis saja. Kita kalau ngundang orang di workshop gitu kan teko mepet dan sebagainya. Sebenarnya tujuannya sama, untuk mengedukasi dan sebagainya. Nah itu dengan barang yang ada, jadi ternyata gayung bersambut. Warga sangat seneng karena memang warga ternyata banyak memiliki permasalahan yang sama. Itu ya, match ini di ruang solidaritas. Jadi terjadi satu pasar gitu ya. Pasar tapi tidak berbayar. Jadi kita tidak terikat yang namanya nominal uang. Ya sebenarnya Joli-Jolan itu dari kata bertukar barang gitu ya. Kami bukan thrifting, itu sudah berbeda. Ada yang menganggap thrifting ya, monggo pemahamannya cuma sekilas nggak tahu, tetapi kami tempat bertukar barang di mana barang-barang yang sudah tidak dipakai lagi ya. Kalau saya sih waktu masih muda langsung gitu ya. Melihat baju saya itu kan rasanya wah sopo ngerti langsing nih. Itu hanya angan-angan ternyata. Jadi kalau di lemari itu kan baju tetap aja rusak, nggak kita apa-apain ya, apalagi nggak kita rawat secara benar, ditumpuk itu tetap rusak lah, kan mubadir, akhirnya menimbulkan sampah yang memang ini keprihatinan kami juga menjadi permasalahan utama di perkotaan. Kita sudah hidup di atas sampah teman-teman sebenarnya, okay? Kita sudah tahu case yang terakhir 2 bulan yang kemarin bahwa TPA Putri Cempo juga sudah overload sebenarnya. Itu berapa ratus meter tuh tingginya. Sudah pernah ke TPA Putri Cempo? Dolanlah ke sana, tahu sendiri. Ya, artinya sebagai warga kita tidak hanya komplain saja karena memang pemerintah juga sudah berupaya optimal dalam penanganan sampah, tetapi tetap saja akar masalahnya kan dari hulu. Warga, rumah tangga, sampah rumah tangga dalam komposisi kan paling besar. Ya memang sampah paling besar adalah sampah makanan baru plastik, kemudian fashion itu yang terakhir karena memang kan penggunaannya dalam jangka waktu yang lama. Kalau makanan kan setiap hari Mas, banyak nasi terbuang, itu mereka nggak merasakan gimana jerih payah petani menanam padi, itu akhirnya berapa ton tersia-siakan, tapi malah kok rojo lele gitu bahasnya. Tapi itu jadi concern kami di perkotaan. Jadi memang bagaimana kita memberikan, kok sombong ya, teladan ya, contoh enggak. Jadi bagaimana kita memberikan satu praktik nyata, bagaimana kita mengelola sampah dari hulu oleh warga. Jadi timbulan sampah itu otomatis akan berkurang. Itu hanya satu titik di ruang solidaritas Joli-Jolan yang setiap bulan kurang lebih kami mengelola 1 ton barang. Lebih kan. Ya kalau tertentu bulan puasa itu lebih 1 ton ya. Orang saatnya bongkar-bongkar dudah-dudah barang ya, dibuang ke Joli-Jolan, terus mereka beli lagi. Nah itu 1 ton lebih teman-teman. Yaitu yang kami namanya redistribusi ownership, mendistribusikan kembali kepemilikan, bukan kok thrifting. Itu sudah beda cara berpikir di awal dalam membentuk komunitas, itu yang penting.
Nah itu makanya sampai tahun ke-7 ini kami secara reguler masih melayani warga dalam memenuhi kebutuhannya setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 1 siang. Kok cuman sebentar? Lah iya, sebab kami semua relawan kan juga buruh. Harus mencangkul sawah kami masing-masing Senin sampai Jumat. Sabtu waktu kami dedikasikan untuk melayani warga dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Bukan sehari-hari, makanan ya kami ada. Kami soalnya punya yang namanya divisi Food Not Bomb. Itu sebenarnya adalah bentuk protes. Food Not Bomb itu artinya adalah makanan itu bukan perang. Artinya kan kita melihat bahwa negara-negara lain, ya saya nggak menyindir satu apapun, jadi mengalokasikan anggaran itu banyak untuk perang, pembelian senjata dan sebagainya, padahal rakyatnya butuhnya makan. Ya itu adalah, ya kami cuma lilin kecil yang tertiup angin sedikit aja sudah padam, tapi kami berusaha untuk menyalakan api lilin itu dengan divisi-divisi yang ada di ruang solidaritas Joli-Jolan, salah satunya Food Not Bomb tadi juga. Oke. Dari penjelasannya Mbak Septi, ternyata Joli-Jolan ini memang tujuannya baik untuk mengedukasi. Tapi dalam mengedukasi ini apakah ada tantangannya? Ya banyak tantangannya berat. Jadi pemahaman warga juga, yaitu warga memahaminya banyak ya, terserah masing-masing. Di relawan pun memahami gerakan ini juga masing-masing ya, masing-masing, dan itu kita bebaskan. Kita nggak seperti struktur perusahaan yang memang visi misinya A gitu, harus outputnya A gitu. Enggak, kami bergerak secara egaliter, kemudian memaknai gerakan ini dengan pemahaman kami masing-masing. Dari para relawan ada yang memahaminya ya ini full adalah gerakan sosial, membantu masyarakat. Monggo, nggak apa-apa ya, buktinya memang impactnya itu juga membantu secara sosial dan ekonomi ke warga. Nah itu bukan klaim tanpa bukti, karena memang ada riset kami kecil-kecilan yang kami rilis akhir tahun kemarin. Nah ternyata warga yang datang ke Joli-Jolan mereka itu bisa save money, atau save money itu apa artinya? Menabung, tapi artinya ngirit. Jadi harusnya dia mengeluarkan 200 sampai 400 ribu untuk kebutuhan rumah tangga atau pakaian. Dengan datang ke Joli-Jolan mereka bisa save uang itu untuk dia spend ke bahan pangan atau untuk sekolah anaknya. Nah itu ada buktinya, proven. Itu nggak asal ngomong aja saya seperti itu Mbak. Jadi itu hal-hal yang membuat kami memaknai berbeda-beda, sedangkan saya sendiri memaknainya dari sisi lingkungan, karena mereduksi sampah, karena kita mereuse ya, kita bisanya sejauh ini mereuse, karena merecycle itu juga hal yang tidak mudah, apalagi di tengah kota yang nggak ada lahan. Kalau saya nekat memberikan men-set up mesin pencacah kain ya di Joli-Jolan, tonggone protes ya, mabul kan itu seratnya masalah baru itu ya. Kita realistis, artinya kita melakukan gerakan ini sesuai dengan kemampuan kita. Nah itu yang bisa membuat kami berjalan sampai sekarang ya. Itu kayak seperti memperpanjang usia manfaat barang untuk bumi lebih baik. Yang harusnya itu kan sebenarnya kalau disimpan aja, ya wes barang itu dibruke ke tempat sampah tanpa terkelola. Padahal pakaian-pakaian ini kan nggak semua katun, pakaian kaos seperti ini sewu ini plastiknya banyak, dan itu lebih sulit diurai oleh bumi, begitu. Jadi ini sebagai inisiatif dari warga kan ya, 100% inisiatif warga. Nah, kira-kira saya melihat dan mengenal ini sebenarnya pas COVID itu. Wah, luar biasa itu Mas. COVID bisa diceritain nggak Mbak Septi? Saya ingat COVID itu jadi lelah badan saya. Ya sebab memang awal COVID terutama ya Mbak Astuti itu kan di tahun 2020 awal, tapi 2019 kan sudah sebenarnya di Wuhan itu, tapi Indonesia mungkin agak belakangan meresponnya, sehingga respon pemerintah dalam penanganan COVID itu juga berdampak yang membuat bolanya Joli-Jolan itu menggelinding membesarnya tuh jauh lebih cepat karena efek COVID ini, karena seolah-olah kami seperti dinas sosial.
Ya. Kenapa? Kenapa? Karena kan memang sebenarnya modal sosial warga Surakarta, saya ngomong gitu ya, yang skopnya kecil di sekitar saya itu besar. Karena apa? Dengan adanya COVID, orang itu bergotong royong untuk saling menolong warga, bantu warga. Lah kok ketemu joli-jolan, kami waktu itu berinisiatif membuka apa? Berangkat dari keprihatinan lagi, banyak mahasiswa yang nggak bisa keluar dari kos pada waktu itu kan. Apa ya, COVID tuh kayak zaman bahula dulu, kayak orang penyakit kusta yang harus dihindari dan sebagainya ya. Wong lewat depan rumah yang terindikasi ini kena COVID aja harus muter kayak kayak gimana. Jadi saya terdampak soalnya ya, karena dengan aksi tersebut membuka dapur umum. Setiap hari masak, terus membuka juga toko, tapi tokonya gratis. Tokonya itu barang-barangnya bagus, beras 2,5 kilonan, susu Cimori, sabun, semuanya ya seperti Indomart, Alfamart seperti itu. Masih ada fotonya. Nah itu orang-orang taunya minta bantuan ke kami. Even seperti waktu itu Batik Solo Trans yang driver-drivernya terdampak karena operasionalnya kan berhenti. Mobilitas. Pengusahanya juga ya maksudnya tidak bisa optimal membantu teman-teman driver ini. Mereka datang bawa paket sembako dari kami. Segitu kayanya kami pada waktu itu, dan itu bukan apa, itu adalah bagi saya pribadi mikir sekarang itu kok mujizat ya, itu mujizat bagi saya seperti itu. Jadi banyak orang tertolong. Pak RT datang untuk minta setiap pagi untuk sarapan atau untuk makan malam, sore gitu kami masak 2 kali, membawa makanan itu untuk warganya sampai segitunya. Jadi bilang kalau ada dapur umum itu juga yang di apa ya istilahnya, yang berkaitan kerjasama dengan warga atau memang relawan sendiri atau bagaimana? Iya, awalnya relawan sendiri Kak. Iya, relawan sendiri ya. Kami masak, kami punyanya tenaga. Terus ada yang relawan urunan beras, ada urunan sayur, ada yang ngeti telur 1 peti gitu kan. Ya, itu ya kami punyanya tenaga dan waktu ya, dan mendistribusikan itu Kak. Dia udah panjang lebar nih Bu. Iya, aku kembali ke Mas Eksan ya. Tadi saya udah ngunci ya soal krisis petani muda. Kembali ke Mas Eksan sebagai penggerak dari, saya boleh bilang juga gerakan sosial ya. Nah, saya tadi mendengar sebelum kita ngobrol di sini konsep farmakultur. Nah, itu mungkin bisa diceritain, dan apa bedanya dengan konsep urban farming? Agak rancu juga. Iya. Jadi di Delanggu itu sendiri sebetulnya kan lahan itu luas sekali. Yang sebetulnya produktif tapi sekarang mangkrak itu banyak sekali. Akibat dari jumlah petani itu sendiri yang setiap tahun itu berkurang pasti gitu kan. Nah, mangkraknya sawah atau kebun di Delanggu itu coba kami memanfaatkan Mbak untuk program pembagian pangan sehat posyandu begitu, dengan menggerakkan kelompok wanita tani yang sebelum kami gerakan. Kelompok wanita tani itu ya itu tadi kegiatannya yang nggak ada tani-taninya itu tadi gitu. PMT maksudnya berarti. Iya. Berawal dari pembagian sayur-sayuran hasil dari apa yang dipanen anggota kelompok wanita tani yang kami organisir ini, kemudian banyak donatur, relawan begitu tuh juga memberi bantuan selain sayuran. Ada yang memberikan, petani Sukoharjo pas panen alpukat juga ngirim ke kami beberapa keranjang alpukat lokal Karanganyar untuk dibantukan. Pas kebetulan juga harga alpukat itu ngedrop begitu kan. Di satu sisi juga ada teman-teman yang punya peternakan ikan begitu juga ikut membantu untuk protein hewaninya berupa ikan begitu. Untuk urban farming bisa dikatakan kami bukan urban farming ya, karena di Delanggu itu ya nggak desa-desa banget tapi bukan kota lah begitu. Jadi memanfaatkan farmakultur tadi. Tadi kan bilang
kemudian mengadakan kayak apa festival ya. Iya. Bisa diceritain nggak Mas festival? Jadi festival kami itu namanya Festival Mbok Sri gitu. Mbok Sri dalam terma lokal itu Dewi Sri gitu. Ibu Bumi, Dewi Kesuburan. Bagi sebagian besar masyarakat pertanian kami mempercayai Dewi Sri atau Mbok Sri, Ibu Bumi itu sebagai Dewi Kesuburan tuh sampai hari ini tuh mitologinya masih diugemi, dipegang begitu. Dan itu coba kami hidupkan kembali atau kami istilahnya setiap tahun itu kita rayakan, Mbak. Tepat di bulan September di hari perayaan Hari Tani Nasional. Biasanya kan Hari Tani Nasional 24 September ini, ya unda-undi di tanggal 24 September itu kita ngambil pas weekendnya gitu, kita mengadakan festival budaya tani yang kami namai Mbok Sri Mulih itu untuk semangatnya memulangkan ruh Dewi Sri gitu itu ke tengah keseharian masyarakat Belanggu yang dulu terkenal gotong royongnya, keguyupannya, itu yang hari-hari ini tuh mulai luntur gitu, itu kita hidupkan kembali gitu, karena budaya pertanian di Delanggu itu erat kaitannya gotong royong itu tadi, itu mulai luntur, mulai ditinggalkan karena profesi petani itu berkurang begitu. Nah, dari festival itu kita menyuarakan isu-isu pertanian, tidak hanya soal pasca panen, soal harga beras. Di hulu pun kita juga suarakan soal berkurangnya debit air irigasi, dampak dari privatisasi air di hulu daerah kami. Ada sebuah perusahaan AMDK besar itu berdampak di debit air irigasi kami. Kemudian kita advokasi soal benih yang bukan transgenik, GMO gitu. Jadi per tahun 2020 kami dipercaya Batan untuk mengembangkan benih yang bukan hasil transgenik begitu, yaitu rojo lili yang dulu 6 bulan itu sekarang bisa ditanam dengan usia 115 hari sudah bisa panen. Yang dulu 150 itu bisa 115 hari sudah kita bisa panen. Itu hasil kerjasama antara Batan, kemudian Bapperida Kabupaten Klaten dan beberapa aktivis petani yang ada di Kewetanan Delanggu. Gitu. Berarti negara sudah hadir ya? Iya, Dengan keterwakilan secara menyeluruh. Baiklah. Sampai pernah ini nggak apa? Aku bilang mengunduh satu proyek nasional itu. Tepatnya ya kalau untuk di sisi pertanian itu tadi kami dipercaya Mbak, bukan kami yang istilahnya apa ya, karena sudah ada portofolio kami sejak tahun 2016, akhirnya 2020 itu sebelum pandemi itu kami dipercaya untuk nanam benih rojo lili yang baru itu, kemudian berhasil dan dipercaya untuk membuat blueprint hilirisasinya. Hari ini di Kabupaten Klaten itu demand forecast 95 ton per bulan untuk kebutuhan ASN dan pegawai BUMD di Kabupaten Klaten itu wajib beli beras rojo lili. Dampaknya kesejahteraan kan petani kan ikut keangkat begitu. Kami ikut punya andil di situ melalui rapat dengar pendapat, audiensi dengan DPRD Komisi 2 Pertanian Kabupaten Klaten juga begitu. Prinsip kami apapun itu untuk menaikkan kesejahteraan petani kami akan kami lakukan. Ya enggak semua kita selalu berbenturan dengan pemerintah, birokrasi. Ya. Itu kita lakukan satu untuk on farm ya, untuk pertanian. Kalau untuk pendekatan kebudayaan, karena kita sadar betul seni budaya itu tuh medium yang efektif untuk menyuarakan exposure isu pertanian yang ada di Delanggu. Namun lagi-lagi gerakan seni budaya di pinggiran, di desa-desa itu selalu tidak imun dengan pendanaan. Mungkin di kota juga Mbak, di komunitas joli-jolan barangkali sama, maka lahir banyak relawan itu tadi. Kami melihat ada potensi yang bisa kami unduh, dalam tanda kutip ikut berkompetisi ya begitu. Amanat dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan bahwasanya ada platform namanya Dana Abadi Kebudayaan, yaitu Dana Indonesia. Alhamdulillah tahun lalu 2025 kita coba akses dan
mengajukan proposal, berkompetisi, akhirnya lolos juga, dan tahun ini kita jalankan kegiatan itu. Untuk apa Dana Abadi Kebudayaan? Yaitu untuk festival Mbok Sri itu tadi, untuk menaikkan eksposur isu pertanian, isu budaya pertanian yang ada di Delanggu. Luar biasa. Banget, Bu. Saya jadi tertarik, kemarin kepo-kepo nih, tentang Mas Iksan ya. Dulu kan pekerja ya, kenapa tertarik jadi petani sekarang? Saya lahir kecil, sekolah, kemudian besar itu di Delanggu sampai tahun 2007 di keluarga petani. Simbah saya itu pensiunan pegawai pabrik karung Delanggu, pabrik karung terbesar nomor 2 se-Asia Tenggara yang 93 tutup di bawah PTPN itu. Kemudian setelah tutup, simbah saya bertani, saya ikut bertani begitu. Kecil saya itu ketika bangun tidur itu di atas TV tabung itu ada uang saku untuk sekolah, pasti sehari sebelumnya saya bantu ke sawah. Kalau saya nggak bantu ke sawah begitu, besok di atas TV tabung merek JVC itu nggak ada uang saku untuk sekolah. Itu kerasa banget. Jadi di generasi saya itu kerasa banget, mau sekolah itu perjuangannya harus seperti itu. Kemudian lulus sekolah, takdir saya itu sempat jadi anak durhaka, meninggalkan kampung halaman untuk menjadi buruh pabrik di kota di Kepulauan Riau begitu, di Batam, di bawah Singapura, Mbak. Gitu. Oke. Di sana itu saya selama 8 tahun merasakan ini, Mbak Stuti, Mbak Nisa, keprihatinan. Saya kecil sampai lulus sekolah itu setiap hari merasakan nasi sego itu, dan sego Delanggu yang asli itu seperti itu loh, Mbak, gitu. Di sana di Batam itu karena zona free trade, zona FTZ, mendatangkan beras dari Vietnam, Myanmar, Thailand itu jatuhnya lebih murah ketimbang mendatangkan beras dari Dumai, Riau, kemudian Solo begitu. Alhasil selama 8 tahun saya merantau, beras nasi yang saya konsumsi itu perah. Jauh berbeda dengan beras Delanggu yang terkenal pulen, wangi begitu. Kerinduan akan nasi khas daerah saya Delanggu itu setiap tahun itu membuat saya nggak nyaman gitu merantau. Akhirnya ketika perusahaan tutup karena kalah saing teknologi di tahun 2015 karena produksi lithium baterai untuk perangkat gawe BlackBerry. BlackBerry kan sempat naik itu, akhirnya ngedon, akhirnya perusahaan tutup. Iya, saya memutuskan pulang ke kampung halaman untuk kembali menjadi petani. Kerinduan menjadi petani itu bukan tanpa sebab, yaitu selama 8 tahun itu merasakan seperti itu. Gara-gara makan nasi perawat. Iya. Yap. Oke, Bu, tadi kan udah diceritakan sama Iksan bahwa ada peran pemerintah nih dari Sanggarojo Lele. Dan kalau dari tempatnya komunitas joli-jolan, apakah memang ada peran dari pemerintah atau memang berdiri sendiri nih? Gitu, Mbak. Ada nggak, Mbak? Peran pemerintah tidak ada. Tidak ada, berarti berdiri Langsung sendiri. saya bilang, tegaskan. Tapi kalau saya pribadi berafiliasi atau bekerja sama dengan pemerintah ya memang begitu, memang menyangkut pekerjaan, memang pekerjaan profesional. Tapi kalau komunitas ini sama sekali tidak, karena memang dari awal kami sudah komitmen tidak mau dicampuri juga dengan politik, karena itu hanya syahwat sesaat. Tapi itu membuat relawan nanti kocar-kacir, karena sudah terbukti yang terakhir kemarin gitu ya, ada yang membo-membo kampanye rame-rame pada waktu joli-jolan buka, rame-ramenya orang dengan seragam mereka di syuting seolah-olah kami mendukung paslon itu ya gitu. Dimanfaatkan ya. Oh, sangat pernah dimakan karena kan memang anggota joli-jolan banyak. Cuma saya tidak mau karena memang saya pribadi nggak mau karena itu udah komitmen kami bersama bikin congkrah, sama sekali nggak ada intervensi pemerintah dalam hal ini. Kalau mamanya kami pelatihan urban farming gitu ya, kami dalam ketahanan pangan. Jawab urban farming tadi. Iya, kalau kami mesti urban farming ya, nggak punya lahan ya biasa. Itu terus kemudian ya memang ada disupport oleh
Dinas Pertanian pada waktu itu. Ada keterlibatan, tetapi secara keseluruhan ya Joli Jolan sangat mandiri. Untuk keberlanjutan kami juga, kami tidak membuat proposal atau minta pendanaan kemana-mana, enggak ya, kami berdiri di atas kaki kami sendiri. Warga sudah tahu gerakan ini, mereka menitipkan barangnya untuk kami kelola, untuk kami redistribusi kepemilikannya. Nah begitu. Kalau kerjasama dengan mitra lain gitu, Ya banyak, kan banyak perusahaan juga yang mengadakan corporate social responsibility-nya di kami gitu nggih. Jadi waktu itu ada beberapa, mesti kok setiap bulan ada aja di kami yang mereka memang memanfaatkan keberadaan komunitas Joli Jolan untuk melakukan kegiatan sosialnya gitu. Biasanya ya. Ya. Mumpung tadi kita ngomongin ada satu kata politik ya tadi. Nah, ini pertanyaan untuk Mas Eksan dan Mbak Septi nih. Di tengah krisis ekologi yang bisa nggak membangun gerakan yang lingkungan ini yang relevan secara lokal, kemudian yang punya daya dorong politik. Gitu. Mas Eksan dulu bisa menjawab. Punya daya dorong politik. Bicara pertanian hari ini memang nggak bisa lepas dari intervensi politik. Dari hal terkecil lah, pupuk gitu kan, itu produk-produk politik. Hari ini petani dipaksa untuk mengkonsumsi pupuk sintetis, pupuk pabrikan, itu kan produk politik. Begitu, ketika petani kita ajak untuk kembali ke organik, merawat bumi, merawat sawahnya, hari ini gagap. Bayangkan petani hari ini tuh 30 hampir pasca dicanangkan Bina Masyarakat dalam kerangka besar revolusi hijau oleh zaman Orde Baru dulu, sampai hari ini terhitung 30-40 tahun petani itu dipaksa untuk mengkonsumsi atau menggunakan pupuk sintetis, pupuk pabrikan begitu. Dampaknya adalah bicara soal hari bumi juga begitu. Petani hari ini tuh sangat-sangat susah ketika kita ajak untuk kembali ke organik gitu. Dampaknya juga sangat-sangat besar gitu. Lahan juga sulit meresap air, ketika hujan sebentar aja banjir di mana-mana, kemudian tanah menjadi bantat, OPT, organisme pengganggu tanaman, kemudian hama itu juga cenderung rentan datang ke lahan begitu. Jadi bicara gerakan yang sektor pertanian hari ini sangat-sangat bergantung pada keputusan atau produk politik, begitu Mbak. Oke. Lantas apa yang bisa diharapkannya untuk itu nanti sebelum ke Mbak Septi? Iya, karena kita sadar betul ketergantungan petani kita hari ini tuh terhadap input pabrikan begitu itu sangat tinggi. Edukasi terhadap petani kami saja itu nggak cukup, karena sistem ini lahir itu tuh karena satu kebijakan pemerintah, yang kedua karena pola konsumsi konsumen juga yang menginginkan petani hari ini tuh mengejar kuantiti ketimbang kualitas begitu. Maka gerakan yang coba kami jalankan atau gagasan yang sudah kami munculkan ke publik, yaitu kembali lagi ke pertanian sehat gitu. Produk yang muncul adalah beras sehat, Pak. Kami memproduksi beras Rojolele dengan perlakuan organik ya. Meskipun belum bersertifikasi organik, tetapi jaminan budidayanya itu tanpa menggunakan pestisida sama sekali. Gitu. Terima kasih Mas Eksan sudah mencerahkan kita ya. Kita semua teman-teman ngopi. Giliran jawaban. Nah, itu tadi. Sebenarnya jawabannya sama. Bukan saya ikut-ikutan Mas Iksan ya kan, karena komunitas ini timbul dan membesar itu kan ada karena satu hal yang dari sisi pemerintah itu yang di situ perannya hilang. Semakin peran itu hilang, semakin kami membesar. Dapat kata kunci lagi teman-teman. Oh iya, seperti manajemen pengelolaan sampah.
Iya, kalau manajemen pengelolaan sampah, kemudian pemberdayaan ekonomi baik, ya warga nggak akan joli-jolan, nggak akan payu. Semua orang mampu mengakses barang pakaian dengan layak, gitu kan. Terus kemudian dari situ, dari hal kalau ngomong tentang kaitannya dengan politik, ya tentu kami memang lahir juga dari produk-produk keputusan politik yang dibuat kota ini. Let's say seperti kami seumpamanya ya hidup di mana Swiss gitu seumpamanya, jauh-jauh banget lah. Singapura aja, tetangga paling dekat sama panasnya gitu. Ya persoalan sampah, permasalahan akses pakaian, barang itu nggak ada karena pemerintah punya peranan yang sangat kuat. Kalau di sini, iya, kenapa komunitas tumbuh subur? Ya, karena ada beberapa peran pemerintah itu yang tidak jalan karena Joli-jolan merebut ruang itu ya. bukan merebut tapi mengisi. Oke. Wah, kalau di setiap kota kabupaten ada joli-jolan, kita terus kerja pemerintah ngapain gitu? Ya masih banyak Kak. Jadi ya membuat regulasi yang tepat, pembelajaran infrastruktur yang tepat. Kalau saya ngomong di sini untuk joli-jolan, kapasitasnya kalau di lingkungan ya pengelolaan solid waste sampah padat gitu ya. Nah itu kan banyak hal yang memang ketika ada komitmen anggaran di politik, ya itu banyak yang tidak berpihak kepada bagaimana pengelolaan persampahan yang sustain atau berkelanjutan. Nah, ya jadi ketika itu tidak berkelanjutan, ya dampaknya seperti kita lihat TPA, tempat pemrosesan akhir, selalu bermasalah. Ketika akhirnya juga komitmen politik tidak kuat, cara paling gampang adalah mencari tempat penimbunan sampah lagi. Saya nggak bilang tempat pemrosesan akhir, tempat penimbunan sampah lagi ya. Otomatis kalau itu menjadi TPA lagi ya pencemaran tanah pasti ya kan, akibat air lindi, kemudian belum lagi udara musim panas ini sudah mengintai, meledak itu bekas-bekas aerosol itu. Nah seperti itu Kak. Kami mengisi aja kekosongan yang ada. Ini kan sudah diomongin tentang dampak ekologisnya ya. Kita mau dengar nih Bu, kan sudah dari Mas Iksan sudah ada kayak program-program terkait dengan Dewi Sri tadi, terus yang dari Mbak Septi terkait dengan tukar menukar gitu, dan kan tadi sudah dibilang juga bahwa ini istilahnya adalah berkaitan dengan masyarakat secara langsung. Nah ini apakah ada dampak sosial gitu, dampak sosial yang terbentuk dari gerakan ini masyarakat dari Mbak Septi dulu. Udah menuju soalnya. Ngomong dampak sosial ya, memang gerakan ini awal mulanya berangkat dari keprihatinan sosial sih, tentang bagaimana masyarakat bahkan tidak memiliki akses terhadap kebutuhan yang dia memang butuhkan, terutama kebutuhan rumah tangga maupun pakaian. Nah, jadi dari dampak sosial, warga sendiri sudah mengakui Kak, dari riset yang kami telah lakukan bahwa memang berdampak terhadap kondisi sosial. Jadi warga juga selain itu teredukasi juga bagaimana mereka bisa, dan dengan sadar sekarang ketika mereka barangnya sudah tidak terpakai, mereka taruh di joli-jolan untuk diteruskan manfaatnya oleh pemilik baru. Dari situ. Selanjutnya Mas Iksan. Terima kasih Mbak Nisa. Jadi usaha yang sudah kami lakukan, praktik-praktik baik untuk seperti halnya komunitas joli-jolan, di tempat kami itu ada setiap bulan itu ada pembagian program pangan sehat melalui Canwal Posyandu di desa begitu. Kurang lebih setiap bulan kita membagikan 100 paket pangan sehat terdiri dari protein nabati, protein hewani, kemudian sayur-sayuran, juga buah-buahan tadi. Yang menarik dari program yang kita jalankan ini, bekerja sama dengan bidan desa ini, ada yang membedakan dengan posyandu lain. Ketika membawa pulang
hasil atau paket pangan sehat itu tidak boleh membawa kantong plastik. Edukasi itu di awal sangat-sangat berat gitu, dari 100 penerimaan manfaat dari ibu hamil, lansia dan balita itu hampir 80% masih dari rumah belum membawa tote bag, belum membawa rantang untuk protein nabati, protein hewani yang masih segar, amis begitu itu. Masih bergantung pada kantong kresek. Tapi ketika kita biasakan begitu itu, di bulan keempat, bulan kelima itu sudah berkurang drastis dan menjadi habit, kebiasaan. Setiap posyandu begitu tuh pembagian pangan sehat itu 100 penerimaan manfaat itu pada membawa tote bag sendiri dari rumah, bawa rantang sendiri dari rumah begitu. Praktik-praktik kecil yang coba kami inisiasi itu ternyata berkembang, tidak hanya di ruang-ruang posyandu. Ketika pulang hari ini itu rumah tangga, ibu rumah tangga itu kan keseringan membeli bahan makanan atau makanan itu jadi ya gitu, yang bisa langsung dimakan begitu. Dengan pembagian program pangan sehat yang kami inisiasi itu kemudian mengasah skill ibu rumah tangga untuk skill memasaknya itu kembali ada, sehingga food waste atau sampah makanan itu yang biasanya dihasilkan dari makanan fast food itu, kantong kresek, terus kemudian gelas-gelas plastik begitu itu mulai berkurang begitu. Jadi secara bertahap gitu ya. Iya. Oke. Karena tadi kan udah dijelaskan juga dampak sosialnya ada gitu. Tapi kadang ini kan bertahap juga, dari yang bawa kresek, bawa plastik, tapi ternyata secara prosesnya bisa membawa rantang, bawa spoon atau tote bag sendiri. Nah, tapi ternyata juga masih ada istilahnya nggak semua gitu. Jadi dampaknya ini mungkin masih kecil. Itu kenapa ya? Nanti bisa bergantian dari Mas Iksan dulu sama nanti setelah itu Mbak Septi. Kenapa kok dengan dampak sosial itu langkah-langkahnya bagaimana kok masih kecil gitu loh? Nah, bagaimana? Saya dulu, Mbak Septi. Dari Mas Iksan dulu Iya, aja, karena udah itu. Masih hangat. Iya. Kenapa belum dampak sosialnya belum semua bisa masif ya? Karena kami sadar gerakan kami ini terbatas di komunitas, bahkan hanya di satu desa Mbak gitu. Kenapa belum bisa jadi gerakan masif yang berdampak khususnya dampak sosial yang lebih besar? Karena ya kita terbatas dari sumber daya juga gitu. Terus medium kita untuk menyuarakan exposure itu ya terbatas di sosial media kami. Kemudian dari sisi pemerintah gitu itu juga untuk case soal sampah juga sekedar seremoni aja bikin bank sampah, tapi faktanya di sawah-sawah gitu itu masih banyak plastik es teh jumbo itu tuh sekarang masif banget. 2 tahun ini kami menyadari itu, dan perilaku sadar dan soal edukasi sampah ini tuh pemerintah sendiri itu belum masif. Kami merasakan hal itu gitu, apalagi di masyarakat desa yang dulunya itu tidak terbiasa dengan serba plastik, hari ini itu dijejali plastik, dan lahan pekarangan di desa hari ini itu juga semakin terbatas. Kalau dulu itu rumah itu pekarang luas, sekarang itu juga hampir seperti perkotaan di Surakarta hari ini Mbak, berhimpitan. Jadi untuk penanganan sampah sendiri sangat-sangat belum maksimal dari sisi pemerintah. Kalaupun ada TPS 3R, kemudian ada bank sampah, itu tuh belum menyentuh semua elemen di warga masyarakat desa. Perlu ketegasan khusus, semisal pembuatan Perkades tentang pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Bagi yang rumah tangga tidak punya pekarangan, ya diwajibkan mengikuti jadi anggota TPS 3R. Kemudian sampahnya kan terkelola di TPS 3R. Hari ini itu masih bebas, belum ada aturan yang mengikat warga masyarakat di desa itu yang tidak punya pekarangan. Kalau punya pekarangan bisa mengolah sendiri itu pemilihan sampah untuk dijadikan kompos dan berbagai manfaat lainnya dari sampah itu. Itu harus ada aturan yang mengikat warga. Itu belum ada. Harusnya setiap desa-desa harus punya perkades tentang pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir, utamanya sampah rumah tangga. Berarti memang paling penting itu adalah peran dari pemerintah, harus ada
apa SOP-nya gitu ya. Sampai ke arah itu enggak? Misalnya mengadvokasi lahirnya Perkades tadi. Sudah pernah, karena kami merasakan dampak dari sampah. Ya, saya cerita. Hari ini tuh di Tulaan itu pintu pertama air irigasi tersier masuk ke sawah. Hari ini tuh banyak softtek, banyak popok, banyak pampers, banyak plastik es teh jumbo itu banyak sekali. Ketika kami mengedukasi warga kami, Mbak, yang terjadi berkurang sampah. Tetapi ketika yang kami edukasi warga kami di hulu desa kami, mereka belum kami edukasi karena bukan wilayah kami, juga tetap buang kalen. Akhirnya kami juga yang merasakan dampaknya hari ini. Begitu. Jadi secara menyeluruh tidak hanya berhenti di stakeholder di tingkat desa atau kecamatan, ini harus menjadi kesadaran bareng-bareng, kesadaran dari warganya itu sendiri. Pemerintah juga jangan lepas, tetap harus ada yang mengikat melalui peraturan kepala desa atau Perbup tadi. Di Klaten sama, Mbak, tidak hanya di Putri Cempo. Di Klaten itu TPA Troketon itu masalah besar. Hari ini bupati kami dipusingkan dengan soal sampah itu, didesak oleh warga sekitar TPA Troketon karena dari lindinya, kemudian baunya itu sangat-sangat yang bikin gak nyaman warga di sekitar TPA Troketon di kabupaten kami. Begitu. Maka soal sampah harus menjadi gerakan bersama, tidak hanya sebatas seremoni hari ini. Ya, perilaku konsumen juga harus kita edukasi, Mbak. Gitu. Saya sepakat kalau mau beli es teh jumbo tumbler seperti Mbak Septi, saya senang sekali ide seperti itu. Ya, hari ini di sawah kami itu banyak es teh plastik jumbo, serius. Ambil tumbler di joli-jolan, saya kirimkan supaya Terima petani kasih. punya tumbler. Iya Mas, monggo Gitu. nanti saya Siap, Mbak jualan Septi. ke komunitas, saya bawakan barang-barang untuk petani yang Siap, dibutuhkan. terima kasih. Sebab kami butuh yang menyerap juga. Siap. Kolaborasi di Iya. Kita tunggu jawabannya Mbak Septi. Oke, dampak sosial yang masih kecil. Tapi kalau saya sombong sih. Saya merasa dampak sosialnya besar, ya terukur. Sudah ada Saya, penelitiannya. iya, saya tidak pernah mengecilkan arti perjuangan teman-teman relawan. Berdampak, iya. Perubahan perilaku sudah, at least relawan yang berjumlah yang aktif 30 orang dan itu berdampak ke keluarga masing-masing. Setidaknya mereka sudah selalu bawa tas sendiri untuk belanja, nggak sedikit-sedikit plastik, itu ya. Terus kemudian warga juga seperti itu. Jadi kalau ngomong dampak juga kami punya banyak divisi di Joli-Jolan. Ada divisi tadi anak, bagaimana mengedukasi orang tua dan anak kecil. Sebab kalau mengedukasi orang tua yang ya udah otaknya udah beku, itu akan sulit, percuma. Ya anak-anak yang kita jadikan bukan objektif ya, tapi memang anak-anak yang masih bisa diomongi gitu ya, itu dalam hal memilih itu tadi ya, anak-anak memiliki kebebasan memilih walaupun cuma memilih mainan yang memang mereka suka, bukan dipilihkan orang tua, bukan dipaksa orang tua, dan berlaku jujur di ruang solidaritas Joli-Jolan. Itu udah, kami sudah sombong lagi ya, ngopeni komunitas sampai dengan masuk ke tahun ke-7 dan kegiatannya itu rutin, itu nggak gampang. Sepakat. Gimana? Berarti ada permasalahan. Oh ya, banyak. Sepakat soal yang kalimat terakhir dari Mbak Septi tadi, merawat komunitas yang setiap minggu ada kegiatan itu bertahun-tahun itu sangat gak gampang dan kami ngalamin hal serupa. Anjir ya, makanya ketika komunitas ini sampai tahun ke-7 dan Luar biasa. akan sustain, berdiri di atas kaki sendiri. Nah itu bagi saya itu dampaknya besar, nggak bisa kita dikecilkan karena kami mendampingi banyak komunitas lain yang ingin mereplikasi kegiatan Joli-Jolan karena mudah dilihat. Gitu, Joli-Jolan barang apa angele gitu kan. Tetapi Tapi kenyataannya pada berguguran, nggak kurang jadi upaya motivasi. replikasi sebenarnya ada. Oh juga. banyak Ya. se-Indonesia. Oh. Terus gitu, nah, sombong lagi. Lah makanya ini dampak sosialnya nggak kecil kami itu, karena kan memang dari media massa
mana sih stasiun TV yang belum pernah meliput kami kecuali TVRI sama TV One. Oh, sebut merek kan? Semua sudah berulang-ulang gitu, okay? Dan itu dampaknya besar. Barang kami tidak kesulitan, kami nggak usah ngomong, ayo donasikan barangmu, ayo barangmu dikelolakan ke Jogja. Enggak, berdatangan berlimpah kami. Makanya seperti banyu ngetuk ya kami itu barang itu nggak pernah kekurangan. Makanya nanti dengan komunitas Rojo Lele ya Mas, kita bisa kerjasama untuk saling menyerap barang, untuk juga program kami Food Not Bombs untuk masyarakat juga menyadari bahwa jangan sia-siakan makanan itu di kami. Satu, tapi aku masih punya satu pertanyaan, semoga terakhir ya ini ya. Pernah nggak sih ada di satu titik menyerah gitu? Dari siapa dulu nih? Mas Eksan dulu. Pernah, Mbak. Aktivis gerakan itu biasanya kan ketika di usia di bawah 30 gitu tuh masih belum memikirkan apa ya dari sisi kebutuhan finansial di luar gerakan begitu. Ketika sudah di bawah 40 tahun atau di atas 35 tahun itu sempat ya, kami ini kan komunitas nirlaba Mbak, nggak ada profitnya dan operasional kami tidak sedikit gitu. Kegiatan kami pun juga banyak, bukan tahunan, bukan setiap tahun tapi hampir setiap minggu itu ada, karena yang kita organisir itu tidak hanya dari sisi petani, ekosistem petaninya juga, anak petaninya juga, istri petaninya juga begitu. Jadi banyak program yang kami lakukan di Sanggar Rojo Lele itu. Pernah sampai ya udahlah pada titik ini, tapi ketika menilik ke belakang gitu, loh kita ya udah 10 tahun gitu, sayang loh kalau berhenti begitu. Ditambah sekarang ada anak-anak muda di desa melalui Karang Taruna itu juga muncul bibit-bibit estafet untuk regenerasi kepengurusan dan kepemimpinan di komunitas kami. Itu yang membuat apa ya, sempat terlintas untuk udahlah selesai aja, toh pada kita mengorganisir petani ini dampaknya juga nggak besar-besar secara nasional. Gagasan kami dianggap gagasan yang tabu di hari-hari ini begitu. Saya tuh malah justru itu tadi apa, tertarik Mbak, pola redistribusi apa tadi yang dilakukan? Redistribusi kepemilikan. Redistribusi kepemilikan itu. Nah, itu cita-cita kami juga. Kalau di komunitas Joli-Jolan itu kan kepemilikan barang atau pakaian yang bisa di reuse begitu kan. Kalau di tempat kami ini 90% sawahnya itu bukan milik petani Mbak. Jadi petani kami itu 90%-nya petani penggarap. Nah, konsep yang dilakukan komunitas Joli-Jolan ini rasa-rasanya tepat loh diimplementasikan hari ini di sektor pertanian atau isu agraria kita hari ini. Sawah-sawah harus kita distribusikan ulang ke generasi muda yang ada di desa, sehingga hasil panen itu ya bisa dirasakan manfaatnya sebesar-besarnya oleh petani, bukan kartel pangan di atasnya, rantai supply chain pangan kita hari ini begitu. Sehingga regenerasi petani itu tuh akan lahir dari desa, bukan platform seremoni bentukan stakeholder pertanian kita hari ini begitu. Ketika itu lahir dari desa, regenerasi petani muda lahir dari desa, inovasi pertanian itu juga akan lahir dari desa. Saya sepakat, saya sangat-sangat tergelitik, terinspirasi dari apa kalimat diksi yang disampaikan Mbak Septi tadi, redistribusi kepemilikan. Wah, ini mantap sekali juga kalau dilakukan di Telanggu. Terima kasih. Komunitas support komunitas. Karena tidak terlalu bisa berharap banyak dengan pemerintah. Gitu, Mbak Septi. Apa ini? Menyerah enggak gitu? Tidak pernah. Saya pribadi tidak pernah. Ya, karena emang dari komitmen awal kami ya, apa yang membuat menyerah gitu loh. Nggak ada yang membuat menyerah di dunia ini kalau kita niatnya memang dari awal baik, ya, terjanglah segala challenge, tantangan itu ya tantangan kami banyak ya, relawan up and down, dalam arti ya kita senang banyak relawan muda, tapi mereka berakhir ketika sudah lulus kuliah. Tapi mereka membawa value Joli-Jolan.
Exposure-nya sangat luas karena mereka bukan hanya berasal dari Surakarta gitu. Jadi memang kalau ngomong ada titik menyerah nggak ada. Ya titik kadang merasa capek. Iya, tapi me time saya gampang kok Mbak. Ke luar negeri ya? Traveler dia. Iya, itu salah satunya kemayu nanti dibilang, tapi ya itu saya enggak ada salahnya ya teman-teman juga di sini untuk menyemangati. Wah, kita tidak traveling solo traveler, ngapain takut itu loh? Ngapain takut itu loh ya, memang habit saya traveling itu sejak zaman muda sih ya, bukan nekat tapi senang bertemu dengan berbagai macam orang, berbagai macam culture, jadi kita bisa saling menghargai gitu loh, nggak menjudge. Kayak di sini sidik-sidik dijudge. Jengkel dah. Ya, apa lagi titik menyerah tadi. Iya, sampai saat ini ngopeni komunitas Joli-Jolan ya nggak ada titik menyerahnya, karena yang membuat kami semangat ternyata warga bantu warga itu menjadi hal pelecut kami untuk terus memajukan komunitas ini, karena kami merasa bahwa ini adalah modal sosial untuk masa tua kami para relawan kan. Jangan khawatir dengan masa tuamu kalau kamu sudah punya kegiatan yang nggak hanya positif. Jadi relawan. Ya memang banyak sekali kami aware, banyak modal-modal ini yang memang bisa kami kuantifikasi untuk masa tua kami untuk tetap sustain di green economy ya. Ini memang eranya nanti kita ke green economy sirkular ya. Nah itu ya, berangkatlah dari hal yang sederhana yang bisa teman-teman lakukan, nggak usah yang kompleks, berangkat dari hal-hal sederhana yang bisa dilakukan itu ya. Jadi kan yang contohnya tadi tuh Bu, yang kayak misalkan bawa tumbler, simpel aja. Nah itu kalau jajan bawa tote bag sendiri, spoon sendiri gitu. Kalau dari Mas Iksan, kalau hal sederhana yang bisa praktik sederhana apa nih yang bisa disampaikan untuk ke teman-teman ngopi yang menjaga merawat bumi ini? Jadi pesan untuk teman-teman ngopi dalam podcast kali ini, bertani hari ini tuh seni merawat negeri, begitu. Dengan keterbatasan jumlah profesi petani hari ini tuh, bertani bagi kami masyarakat pertanian Delanggu itu seni merawat negeri, begitu. Tanpa petani hari ini dapur-dapur MBK juga kosong. Terima kasih. Berarti kalau sudah ada praktik-praktik nyatanya, berarti kita sebagai teman-teman, sebagai masyarakat pun juga harus bisa nih Bu ya, untuk hal kecil sederhana untuk merawat bumi ini. Dan mungkin di tanggal 22 ini kan, 22 April ini kan akan ada Hari Bumi nih, ya. Boleh ada satu pesan atau boleh diceritakan pesan-pesannya untuk Hari Bumi ini gitu. Dari Mbak Septi dulu. Banyak pesan, coba saya mencoba mengekstraksi. Ya maklum mbok-mbok ya. Jadi begini, untuk pesan Hari Bumi yang ini terkait dengan komunitas Joli-Jolan. Jadi apa coba saya bahasa Jawane apa ya? Fight against consumerism, artinya ya maksudnya kan bagus kalau akan lebih bagus seperti Mas Iksan selalu membawa jargon-jargon nganggo basa Jawa lebih mengena ke masyarakat. Tapi cuma saya belum menemukan ukurane nggon basa Jawa seperti ajining diri saka busana gitu kan. Cuma fight against consumerism apa ya, boros ya. Ya, maksudnya jangan konsumtif, jangan terpancing membeli sesuatu yang nilai manfaat. Ugal-ugalan. Dicintai ugal-ugalanmu juga nggak baik. Ya itu membeli harus membeli barang harus mindful. Angel toh saya tuh terus terang angel. Nih mau pesen apa? Tapi yang jelas terkait dengan Joli-Jolan, fight against consumerism artinya perangilah konsumerisme yang ada dalam dirimu sendiri. Mampu menahan diri untuk segala aspek, itu yang penting menjadi kunci kami ya. Menahan diri tidak hanya menahan diri dari kita berbelanja ono duite gitu, tapi tidak memperhatikan
bumi ini ketika barang itu tidak terpakai itu otomatis akan mencemari bumi apapun itu, even makanan juga dari plastiknya dan sebagainya. Ya usahakan untuk apalagi bahasa Inggrisnya back to nature gitu ya. Saya benar kembali ke alam, kembali lagi seperti yang diperjuangkan Mas Iksan ya dulu itu. Jadi ya fight against consumerism untuk membuat bumi lebih baik gitu ya. Jadi ketika tadi kakak bilang dampak sosial apa yang dirasakan, ya masyarakat tuh gampang kok kalau untuk menjaga bumi ini. Ya seperti yang sudah ada tertulis di mana-mana, jangan buang sampah sembarangan. Tapi kan praktiknya tidak semudah itu. Gembol plastik permen aja rumong sane ada yang ganjel. itu padahal dia mencemari yang lainnya. Sesimpel itu, buanglah plastik permen pada tempatnya gitu aja di saya. Gitu aja, matur nuwun. Terima kasih Mbak Septi, silakan Mas Iksan. Terima kasih Mbak Nisa. Jadi pesan di Hari Bumi untuk podcast ngopi ini jadi bicara keberlanjutan sustainable bumi ini, utamanya di isu pangan, isu pertanian, yang hari ini petani kita masih gagap bergantung pada input pabrikan, pupuk kimia, pestisida. Itu tidak serta-merta salah petani. Hal ini itu menjadi bergantung karena pemerintah dan konsumen. Itu tuh pemerintah dengan itu tadi kerangka besar revolusi hijau, kemudian membuat petani bergantung. Dari sisi konsumen ngejar kuantiti ketimbang kualitas, akhirnya membuat petani kita hari ini ya tidak bisa lepas dari ketergantungan input pabrikan, pestisida dan pupuk sintetis seperti itu. Untuk Hari Bumi, jangan salahkan petani, pemerintah dan konsumen itu juga harus berkaca. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Septi, terima kasih Pak Mas Sama-sama, Mbak Nisa, Mbak sebagai Stuti, Mbak narasumber Septi. kami. Semoga ini sangat bermanfaat untuk teman-teman ngopi dan mereka bisa melakukan hal-hal kecil untuk merawat bumi ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.